Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang cara membuat akun dan cara bergabung ke Google Classroom. Ya. Informasi ini tentu sangat penting, utamanya bagi mahasiswa baru yang mungkin belum mengetahui cara menggunakan Classroom. Karena situasi saat ini menuntut kita untuk melaksanakan pembelajaran online, yang familiar dengan kita adalah menggunakan Google Classroom. Tentunya saya merasa perlu untuk membuat video tutorial ini agar semua mahasiswa, utamanya di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian ini, bisa maksimal dalam proses pembelajaran. Baik, tentunya yang kita butuhkan adalah laptop, bisa juga menggunakan Android ya. Silakan buka Google dan ketikkan di Google itu seperti ini. Ketikkan Google Classroom. Kemudian pilih Google Classroom. Nah, seperti ini adalah tampilan awal ketika kita ingin masuk ke Google Classroom. Biasanya untuk yang belum login Google, dia akan meminta untuk login Google. Jadi silakan login dengan akun Google Anda. Setelah menuju halaman ini, klik tanda panah ini, tambahkan ini, kemudian gabung ke kelas. Setelah itu, silahkan masukkan kode kelas. Kode kelas ini biasanya dibagikan oleh dosen untuk masing-masing mata kuliah ya. Kita ambil contoh di sini kelas simulasi. Jadi silahkan menggunakan kode ini untuk teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kode ini nanti saya copy ke deskripsi. Ini untuk kode kelas simulasi yang sudah saya buat sehingga bisa digunakan untuk simulasi pembelajaran di sana. Masukkan kodenya ke sini. Oke. Kemudian klik gabung. Oke. Kita sudah berada di dalam kelas. Kita anggaplah mata kuliahnya mata kuliah simulasi classroom. Nah, biasanya setiap mata kuliah itu akan dibuatkan kelasnya sendiri-sendiri. Jadi kodenya sendiri-sendiri. Sudah? Kita sudah tergabung nih. Kita sudah masuk ke dalam classroom mata kuliah tertentu misalnya ya. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ini adalah tempat kita membagikan sesuatu atau memposting. Tetapi biasanya dosen mematikan fitur ini sehingga hanya dosen yang bisa membagikan, mahasiswa hanya bisa mengomentari di sini ya. Tapi untuk kelas simulasi ini sengaja saya buat aktif sehingga mahasiswa bisa saja membagikan sesuatu atau bertanya melalui sini dan bisa berdiskusi. Oke, jadi tampilannya sederhana kawan-kawan ya. Hampir sama seperti Facebook lah, tapi ini memang khusus untuk pembelajaran ya. Nah, di sini ada menu-menu. Ada menu-menu forum ini kalau bahasa Inggris biasa tampilannya stream ya. Ini adalah berandanya. Akan update di sini. Seperti ini, ada memposting tugas baru akan terbaca di sini. Menu ini, tugas kelas, adalah menu tempat kumpulan tugas. Coba kita klik. Ini adalah tugas-tugas yang diupload oleh dosen yang harus kita kerjakan begitu ya. Nah, jadi jenis-jenis tugas ini bermacam-macam. Ini kita lihat saja simbolnya ini berbeda dengan simbolnya ini. Kalau simbol seperti ini biasanya tugasnya itu singkat dan butuh dijawab saja pada kolom komentar atau kolom yang disediakan. Kita lihat ya, contoh ini atau ini ya. Nah, apa yang telah terpikirkan jika mendengar kata hujan? Ini biasanya adalah salah satu contoh pertanyaan. Oke. Nah,
Untuk menjawab jenis pertanyaan seperti ini, yang simbolnya seperti ini, tanda tanya ini singkat, jangan jawab di sini. Kalau kita menjawab di sini, maka itu hanya akan terbaca sebagai komentar, tetapi tidak terbaca bahwa kita mengerjakan tugas. Sehingga kita harus menjawabnya di sini. Perhatikan ya, di sini jawaban kita nih. Bukan di sini, harus di sini. Perhatikan, pertanyaannya adalah apa yang terpikirkan jika mendengar kata hujan, maka silahkan ketikkan jawaban Anda. Oke? Serahkan, jangan lupa klik serahkan. Serahkan. Nah, jika seperti ini berarti Anda akan terbaca di classroom dosen sudah mengerjakan tugas. Ya, Anda juga bisa melihat jawaban teman sekelas Anda terhadap terkait pertanyaan itu. Oke? Ini adalah pertanyaannya, jawabannya macam-macam nih. Oke, ini biasanya kolom untuk diskusi biasa, seperti seakan-akan di dalam kelas begitu, sehingga bisa berinteraksi. Kita bisa jawab pertanyaan dari teman yang lain juga. Misalnya, kok bisa ya? Kok bisa ketika hujan yang terpikir adalah mantan, misalnya. Nah, ini kita bisa berinteraksi dengan teman sekelas. Nanti mereka bisa menjawab. Oke? Oke, sekarang kita kembali. Nah, ketika ada tugas baru, maka akan muncul di sini. Dan deadline-nya itu di sini. Ini deadline, namanya deadline itu batas akhir. Jadi harus selalu diperhatikan di sini. Biasanya ada tugas baru, batasnya jelas di sini tertera, tanggal, jamnya. Jadi harus diingat. Jangan sampai batasnya habis kita tidak upload tugas. Oke? Nah, ini kalau begini kondisinya berarti belum ada tugas ya. Kemudian kembali ke menu tugas. Tadi adalah contoh tugas singkat, pertanyaan biasa. Sekarang kita contoh pertanyaan yang mengharuskan kita mengupload file. Misal ini adalah tugasnya adalah simulasi tugas dalam bentuk esai. Kita baca baik-baik deskripsi yang dibuat oleh dosen itu, ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, jadi jangan komentari di sini. Ini komentar hanya untuk sekedar berkomentar saja, tapi bukan menjawab. Tidak akan terbaca sebagai jawaban ketika Anda menjawabnya di sini ya. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau kita ketemu tugas dengan simbol seperti ini, menunya begini, ini harus mengupload file. Ini kan keterangannya ada. Silakan tambahkan lampiran. Jadi kita kan akan mengsimulasi. Ceritanya kita disuruh buat tugas untuk membuat esai atau makalah. Kita anggap sudah jadi nih. Makalahnya sudah jadi di laptop. Nah, kita sekarang harus kirim makalah itu. Kita harus klik ini, tambah atau buat. Klik ya. Klik, kemudian klik file. Jangan klik yang di bawah ya. File. Kan ceritanya sudah ada di laptop kita nih. File. Oke. Klik upload. Klik browse. Carilah di mana file itu Anda simpan. Oke. Misalnya filenya ada di misal saja ya. Misalnya filenya ada di mana nih? Saya takutnya salah kirim file. Oke, kita anggaplah filenya adalah ini. Oke, ini filenya. Misalnya dalam bentuk PDF. Jadi baca instruksinya ya. Yang disuruh kirim itu file PDF atau Word. Harus diperhatikan. Kita anggaplah ini ya. Kemudian open. Open. Biarkan dia mengupload. Oke. Nah, kalau seperti ini jangan lupa klik serahkan. Ya, ini baru terupload tapi belum serahkan. Jadi kita harus serahkan. Serahkan. Oke. Jadi kita sudah mengerjakan tugas tuh. Ya, jangan lupa. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat ketika sudah banyak tugas, misalnya kita klik di menu tugas, lihat tugas Anda. Ini akan terbaca berapa tugas yang sudah kita kerjakan dan berapa yang belum.
Ini kan diserahkan tetapi terlambat, ini ditugaskan, ya, ini tidak kita kerjakan dan seterusnya. Jadi akan ada hasilnya di sini. Kalau untuk melihat nilainya, dosen kan akan menilai tugasnya. Langsung kita klik saja dikembalikan ini, ya. Ini yang dikembalikan, berarti belum ada tugas kita yang dinilai. Tapi kalau sudah ada yang dinilai, pasti akan muncul di sini. Oke? Jadi tolong dipahami menu-menu ini dengan baik agar bisa efektif. Kemudian dalam pelaksanaan Smart Classroom itu kita harus berinteraksi aktif. Biasanya ada materi yang dibagikan dosen di sini, kita harus pelajari itu. Misalnya ini adalah simulasi untuk mahasiswa peternakan. Jadi biasanya dosen itu akan menyampaikan, silakan pelajari materi ini, kemudian besok kita akan diskusi, misalnya begitu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mempelajari materi dulu. Nah, kita pelajari materi yang ada di sini. Apakah dia menuju ke link tertentu, ke channel YouTube, atau mendownload, silakan diklik saja. Oke. Nanti kita pelajari tuh materinya, harus dipelajari karena kalau tidak kita tidak akan bisa menjawab kuis-kuis yang akan disampaikan dosen pada pertemuan yang dijanjikan itu. Jadi kita harus belajar sendiri, ya. Kalaupun ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin kita diskusikan terkait materi yang sudah dibagikan dan sudah kita pelajari, kita bisa berdiskusi. Diskusinya di kolom komentar. Gitu. Jadi prinsip pembelajaran online itu ada interaksi dua arah antara dosen atau tutor dengan mahasiswa. Jadi jangan hanya belajar saja. Jadi kita harus pelajari, kemudian kita kembangkan apa ya yang saya tidak mengerti apa ya. Silakan tanyakan di kolom komentar sini. Nah, begitu pertemuannya sudah dilaksanakan, harus selalu diperhatikan ini Classroom. Biasanya ada tugas terkait dengan materi itu. Kenapa harus tugas? Agar diketahui oleh dosen bahwa mahasiswa ini betul mempelajari itu, jangan sampai tidak. Jadi tugasnya itu dosen akan nilai, ya, harus dikerja dan harus bagus nilainya. Maka untuk mendapatkan jawaban bagus itu kita harus pelajari materinya. Oke ya, jadi santai saja dalam pembelajaran seperti ini, kita berinteraksi dengan baik dan sopan dalam room ini agar bisa maksimal hasil proses pembelajaran kita. Itu ya. Jadi terima kasih untuk sementara. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya akan senang hati untuk membalas komentar-komentar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.